Lebih dari 1.000 surat suara Pilkada Surakarta, Jawa Tengah ditemukan rusak. Hal yang sama juga terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, di mana petugas KPUD menemukan surat suara yang bahkan tidak layak. Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta menemukan kerusakan lebih dari 1.000 surat suara. Diperkirakan temuan kerusakan akan lebih banyak karena pemilahan masih berlangsung hingga 30 November mendatang. Kami melibatkan 25 orang dari luar KPU, masyarakat sekitar, sumber rekening yang biasanya itu sudah kenal kalau ada tahapan sertifikasi. Hal yang sama juga terjadi pada KPUD Gunung Kidul, Yogyakarta yang menemukan ratusan surat suara rusak. Ratusan surat suara yang akan digunakan dalam Pilkada Gunung Kidul ditemukan robek, terlipat, maupun terdapat noda. Kerusakan diduga terjadi saat proses pencetakan dan pengiriman. Sekian, kemudian hari pertama kemarin bisa menyelesaikan surat terlipat surat suara yang kategorinya baik sekitar 140 sekian ya. Kemudian yang kategori tersortir ini ada sekitar 640 atau sekitar 0,45%. KPUD Gunung Kidul akan mengembalikan surat suara rusak ke pemenang lelang pengadaan logistik dan meminta surat suara yang baru. Dari Solo dan Gunung Kidul, Septiantoro, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. 2 pekan jelang pemungutan suara, KPU Depok kekurangan logistik surat suara. KPU Depok masih membutuhkan 10.000 lembar surat suara untuk total DPT lebih dari 1.260.000 orang. Logistik Pilkada 2020 telah tiba di gudang KPU Kota Depok, Jawa Barat. Logistik berupa kotak suara, surat suara, dan perlengkapan protokol kesehatan seperti APD dan masker. Namun usai dihitung, KPU Depok mendapati 100 lembar surat suara rusak. Selain itu, jumlah surat suara yang dikirimkan masih kurang 10.000 lembar. Tidak mengganggu. Ini sudah kita antisipasi sejak awal untuk pemenuhan kerusakan dan kekurangan itu sudah kita antisipasi untuk pengadaan selanjutnya. KPU Depok telah melaporkan kekurangan surat suara ini ke KPU Pusat. Total surat suara yang dibutuhkan sesuai DPT di Kota Depok adalah sebanyak 1.262.051 lembar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyuk Rizky, iNews melaporkan. Puluhan perempuan korban PHK dan penyandang disabilitas dilibatkan dalam proses pelipatan surat suara Pilkada Situbondo. Mereka bersemangat untuk melipat surat suara sesuai target dari Komisi Pemilihan Umum setempat. Inilah aktivitas pelipatan surat suara yang mulai digelar KPU Situbondo menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Puluhan perempuan dilibatkan dalam proses pelipatan yang digelar di gudang logistik Gor Baluran. Sedikitnya 11 perempuan penyandang disabilitas ikut dalam proses pelipatan surat suara ini. Meski keterbatasan fisik, semangat mereka untuk melipat surat suara tak kalah dengan perempuan lain yang ikut melipat surat suara. Tak hanya para penyandang disabilitas, KPU juga melibatkan para perempuan korban pemutusan hubungan kerja dalam jasa melipat. Mereka ditargetkan melipat 500 surat suara dalam 3 hari. Alhamdulillah. Setiap hari. Per kertas di ongkos berapa ini? 100 rupiah. Dalam 1 jam berapa kemampuannya? Ini masih belum dihitung ya? Susah nggak untuk melipatnya ini? Enggak. Sudah terbiasa? Iya, sudah terbiasa. Kita libatkan 11 orang disabilitas yang kita libatkan hari ini. Mereka ada korban PHK, ada yang pengangguran, ada ibu rumah tangga. Jadi mereka kita libatkan dari komunitas perempuan yang ada. Proses pelipatan surat suara yang melibatkan disabilitas bukan pertama kali. Dengan ongkos pelipatan, KPU berharap akan membantu mengurangi beban ekonomi di masa pandemi. Dari Situbondo, Rizky Amul Rahmat, iNews melaporkan.
Pemirsa, berbagai sektor usaha kini tengah berusaha bangkit setelah COVID-19 mewabah. Salah satunya industri pariwisata di tanah air. Dunia pariwisata bisa kembali pulih jika wisatawan dan pelaku industri disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lumpuhnya sektor pariwisata tak hanya dihadapi Indonesia, juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan lokasi wisata dapat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sehingga dikhawatirkan menjadi klaster baru. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tamakusubandyo, kekhawatiran ini dapat dicegah jika masyarakat dan pelaku industri disiplin menerapkan protokol kesehatan. MNC Group melalui jaringan media yang dimiliki berkomitmen membantu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mensosialisasikan protokol kesehatan berbasis CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021 mendatang. Tentunya kami berharap dukungan dari MNC tentunya untuk dapat juga mensosialisasikan protokol kesehatan yang kita persiapkan. Itu yaitu protokol CHSE itu. Karena itu sangat penting untuk pariwisata untuk dapat bangkit lagi. Sangat ingin tentunya pariwisata itu maju di Indonesia. Jadi kami sangat terbuka agar Kementerian Parekraf bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada, mau TV, mau sosial media, mau portal, mau radio streaming atau OTT kita silahkan. Karena kita ingin lihat Indonesia maju tentunya, itu adalah kepentingan kita bersama. Walaupun pemerintah telah melonggarkan berbagai sektor usaha, masyarakat dihimbau untuk tidak lengah dalam menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Protokol kesehatan tersebut merupakan jalan bagi kita semua untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah hunian kamar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali meningkat. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.